Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Pada jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dimudahkan langkah kaki kita ke masjid untuk melakukan ibadah salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Semoga kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan dalam memahami permasalahan agama. Dalam hadis yang lain yang sering diulang-ulang dalam majelis ilmu, Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk hadir di majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa fathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah. Tidaklah suatu kaum yang duduk di masjid di antara rumah-rumah Allah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, saling menasihatkan antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, mereka diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyanjungnya di hadapan para malaikat. Tema kali ini adalah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan sang mujadid. Ya, mungkin pembahasan yang jarang dibahas. Sebenarnya ini akan memerlukan waktu yang lama. Akan kami ringkas semampu kami. Di antara pegangan kami adalah buku ini ya, Pedoman Bermuhammadiyah, dihimpun untuk bahan kajian mubalik mubalighah. Nah, ini pimpinan dan warga Muhammadiyah kalangan sendiri. Ini yang saya miliki itu tahun berapa? Cetakan tahun berapa ini? 2003. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu ya. Dan aku sempurnakan nikmatku atasmu dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Yaitu dalam Al-Quran ketika Allah berbicara kepada orang yang dimaksud Rasulullah secara khusus, namun secara umum kepada umat Islam. Maknanya apa? Maknanya bahwa agama Islam telah sempurna, sudah lengkap. Yang namanya sempurna tidak perlu ditambahin dan tidak perlu dikurangi. Inilah sempurna. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima amal tersebut dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam cukup bagi kita dengan ajarannya yang sempurna, tidak perlu kita menambahi dan tidak perlu mengurangi. Walaupun kita beramal semampu kita, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Namun dalam syariat kita nggak boleh menambahi, nggak boleh mengurangi. Keyakinan kita Islam telah sempurna. Dan kita nggak perlu mencari lagi yang namanya ajaran tata cara ibadah di luar Islam. Ya,
Cukup Islam sudah sempurna. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Ya, kemudian Islam telah sempurna, Rasulullah meninggal. Ya. Rasulullah meninggal dalam keadaan telah meninggalkan syariat yang demikian sempurnanya. Dalam salah satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis ke-38, ya, dari Irbad bin Sariyah mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan muwajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa'ausina. Ya, Rasulullah memberi nasihat yang menjatuhkan air mata, benar-benar membuat bergetar hati siapa yang mendengarkan. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang hendak berpisah, maka nasihatilah kami. Ya. Maka Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'is minkum ba'di fayastariftilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dengar dan taatlah kepada pemimpinmu. Karena sesungguhnya siapa yang masih hidup sepeninggalanku, yaitu Rasulullah SAW, akan mendapati banyak sekali perselisihan. Ya. Siapa yang masih hidup sepeninggalanku akan mendapati banyak sekali perselisihan. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, sunnah para khulafa'ur rasyidin. Adu 'alaiha bin nawajid, peganglah ia kuat-kuat, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama, ya. Perkara-perkara baru dalam agama. Bukan dalam dunia, khusus dalam permasalahan agama, hati-hati, ya. Karena tidak ada yang bisa membedakan kadang, ya. Dulu hajinya pakai unta, sekarang pakai pesawat, itu juga bid'ah baru, ya. Dulu keramik nggak keramikan, pakai pasir, sekarang pakai keramik, masjid pakai AC, itu juga bid'ah, beda, ya. Perkara baru adalah dalam perkara ibadah, walaupun masjidnya pakai AC, ya, pakai keramik, pakai speaker, sholat maghrib tetap berapa? 3 rakaat. Ya. Ritual ibadahnya berubah apa enggak? Hajinya walaupun naik pesawat, naik kapal, ya, naik kereta api, tetap, ya, rukunnya enggak berubah. Hati-hatilah kalian dengan perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah menyesatkan, sesat, ya. Imam Malik mengatakan lan yaslahu akhiru hadil ummah illa salaha bihi awaluha. Tidak akan baik perkara umat ini kecuali dengan apa-apa yang menjadikan baik awal umat ini, yaitu apa? Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, itu salah satu pembahasan kita dalam Mujaddid, karena di sini dikatakan di antara pokok ajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan umat Islam, mengembalikan masyarakat Islam adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini. Dalam halaman pertama, cara yang paling tepat dan benar adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini, ya, dalam pengantar pemahaman agama menurut Muhammadiyah. Kemudian tema tentang Mujaddid ini saya ambilkan dari hadis riwayat Abu Daud nomor 4291. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'ah sanah man yujadidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus di setiap penghujung 100 tahun orang yang akan mengembalikan ajaran agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus di setiap penghujung 100 tahun
orang yang akan memurnikan kembali ajaran agama Islam, yang mana agama Islam ajarannya telah terkontaminasi dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam itu sendiri. Para ulama mengatakan di antara orang tokoh yang pada abad pertama, berarti tahun 100 ya, 100 Hijriah itu Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang khalifah dari Bani Umayyah. Mayoritas ulama mengatakan pertama yang Allah utus untuk mengembalikan, ya, mujaddid itu secara bahasa apa? Memperbarui. Tapi istilah memperbarui bukan berarti apa? Membikin hal baru dalam agama. Paham ya? Memperbarui itu ketika Islam telah rusak, masyarakat sudah jauh, sudah menyimpang. Nah, ini Allah utus orang untuk mengembalikan kepada jalan yang lurus. Nah, ketika Bani Umayyah, ya, Masya Allah, dengan kezolimannya, bagaimana Mekah, Madinah dijadikan lahan pembantaian, ya, bagaimana sampai wanita muslimah diperkosa, ya, di Haroh apa di mana itu, terus bagaimana Mekah, ya, tanah haram itu buat pembantaian kaum muslimin, pelakunya juga kaum muslimin, bunuh membunuh, ya. Allah mengutus Umar bin Abdul Aziz, ya, untuk mengembalikan, ya, meluruskan kembali syariat Islam dan menegakkan hukum-hukum Allah di negara-negara Islam yang saat itu di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Yang kedua adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Para ulama mengatakan orang yang kedua yang Allah utus untuk mengembalikan, ya, ajaran syariat Islam ketika terjadi kerusakan adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i yang kita kenal dengan disiplin ilmunya yang terkenal itu usul fikih. Jadi zaman dahulu ahli hadis itu nggak bisa berkutik ketika berhadapan dengan apa istilahnya ya, ahli ra'yu. Ahli ra'yu itu orang yang menggunakan akal, mendewakan akal. Pokoknya semuanya harus dicerna dengan akal. Kalau nggak masuk akal berarti dia nggak percaya, nggak beriman. Ya, jadi akal kita ini digunakan untuk apa? Untuk mendukung dalil, bukan untuk melawan dalil. Ini dalam Islam. Islam tidak menolak adanya akal. Akal kita boleh kita gunakan untuk mendukung dalil. Nah, walaupun ada juga yang lurus, ya, ahli qiyas seperti Imam Abu Hanifah, beliau mengutamakan akal karena beliau tinggal di wilayah yang hadis sangat sedikit. Hadis banyak tersebar, tetapi lingkungan beliau itu banyak pemalsu hadis. Masyarakatnya kisruh. Jadi beliau kadang lebih banyak menggunakan akal. Ini pengecualian. Imam Abu Hanifah, Masya Allah, luar biasa. Dan banyak sekali para ulama mengatakan boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengutus dalam satu masa itu lebih dari satu orang, ya. Jadi nggak cuma satu. Misalnya pada tahun 200 atau 300 itu bisa jadi nggak cuma satu ulama, ya, 2 atau 3 bisa jadi di beberapa tempat. Dan ulama-ulama yang tidak masuk ke dalam mujaddid pembaharu ini bukan berarti ulama tersebut lebih rendah, enggak. Seperti siapa? Imam Bukhari, Imam Malik. Dulu kitab hadis, ya Pak, ya. Kitab hadis dulu itu banyak campur, hadis yang dhaif, hadis yang palsu. Kemudian Imam Malik yang pertama kali menulis kitab hadis sahih itu Imam Malik sebelum munculnya Imam Bukhari. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan di dunia ini kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Al-Muwatta Imam Malik. Ya, Al-Muwatta Imam Malik. Alhamdulillah saya di rumah kitab hadis lengkap, Pak. Ya, yang bahasa Arab semua. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Muwatta Imam Malik, Adabul Mufrad, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari 15 jilid. Kemudian Imam Bukhari juga dia menulis kitab hadis sahih semua, tapi nggak masuk ke dalam mujaddid, walaupun beliau yang mengawali, ya, yang mengawali penulisan Sahih Bukhari, penulisan hadis-hadis sahih khusus, mengkhususkan. Jadi tidak merendahkan siapa yang tidak masuk ke dalam ini. Kemudian banyak sekali, ya, termasuk dalam buku ini, ya, ada beberapa ulama nanti akan kita sebutkan, ya.
Saya akan masuk di dalam buku ini. Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bergerak dalam 3 bidang, yaitu gerakan Islam, gerakan dakwah, dan tajdid. Tajdid itu pembaruan, dan ini fokus kita pada malam hari ini, pembaruan. Kenapa? Karena gini, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berpikir ya, melakukan pembaruan yang pada saat dia hidup itu belum terpikirkan. Namun 100 tahun kemudian orang sudah biasa, sudah lumrah. Ya. Contohnya apa? Sebelum saya masuk ya, contohnya apa? Contohnya adalah belajar agama di dalam kelas. Paham? Zaman dahulu aib, yang namanya belajar ilmu agama harus di masjid seperti ini, talaki sorogan. Nggak pakai meja, nggak pakai kursi. Sampai ada kiai dari Jawa Timur datang kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan membawakan dalil, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Jenengan ngajar di kelas pakai meja kursi, ini bikinan orang kafir, jenengan kafir. Nah, jenengan kafir. Sekarang ada nggak orang berpikiran seperti ini? Zaman dahulu belajar ilmu agama di kelas, bikin meja kursi, ini bikinan orang kafir, dicap kafir. Jawabannya apa beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan? Jenengan kesini naik apa? Naik kereta. Kereta itu bikinannya siapa? Wong Londo. Jenengan kafir dong. Apalagi khutbah Jumat. Saat itu khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab. Kiai Haji Ahmad Dahlan enggak. Ini enggak masuk rukun atau enggak masuk syarat sah khutbah. Boleh dengan bahasa apapun, yang penting paham. Ditentang keras. Sekarang Masya Allah 100 tahun kemudian lumrah apa enggak orang khutbah pakai bahasa Indonesia? Lumrah kan? Zaman dahulu ditentang. Termasuk pembetulan arah kiblat. Sampai sekarang kan masih banyak masjid yang perlu dirubah. Ini diantara pembaharuan. Walaupun fokus utama beliau adalah apa? Akidah. Syirik, kurofat. Ya. Syirik, kurofat. Namun dalam pembaharuan yang akan difokuskan itu, hasil dari beliau adalah 100 tahun kemudian apa yang beliau sampaikan, beliau praktekkan, beliau amalkan menjadi hal yang lumrah di masa sekarang. Contohnya pakai celana pantolon, celana jin yang dikenakan orang kafir, ya. Apa? Enggak masalah. Ini bukan perkara syariat Islam. Yang dilarang apa? Celana jin ngepres, kelihatan auratnya, ini haram. Ya. Misalnya Ahmad Dahlan memakai pakaiannya orang-orang Landa gitu, enggak masalah, ya. Wallahu ta'ala alam. Akan saya bahas sebagai gerakan tajdid, artinya usaha yang dirintis dan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa Muhammadiyah berusaha memperbaharui dan meningkatkan paham agama dalam Islam. Lihat, memperbaharui dan meningkatkan paham agama dalam Islam, sehingga Islam lebih mudah dapat diterima dan dimengerti oleh segenap lapisan masyarakat. Ya. Zaman selalu berubah, manusia terus mencari hal-hal yang baru agar hidupnya mudah dan enak. Maka ajaran Islam ini cocok untuk segala zaman, ya, dan tempat. Cara yang paling tepat dan benar adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi ini cara yang paling tepat. Dan juga kepada dai-dai Muhammadiyah juga harusnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana mungkin seorang dai nggak punya kitab tafsir, nggak punya kitab hadis, ya. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan satu-satunya cara kembali pada kejayaan Islam apa? Kembali pada Quran dan As-Sunnah. Maka wajib ini bagi seorang dai Muhammadiyah, dia punya kitab tafsir, dia punya kitab-kitab hadis. Bukan dari majalah, dari artikel, ya. Karena apa? Kadang sering salah. Saya sering ngecek baca tulisan artikel majalah gitu, saya punya kitab hadis, saya cek ternyata salah. Contoh apa? Rasulullah mengatakan man arada di dunia fa'alaihi bi ilmi wa man arada akhirat fa'alaihi bin ilmi. Siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Dicek nggak ada. Ini bukan hadis Bukhari. Ini apa? Perkataan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Nah, ini kan penting sekali, ya.
Ya, saya lewati beberapa mujadid di sini disebutkan diantaranya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia. Ya, dia apa? Ketika Saudi Arabia ini orang melakukan ritual kesyirikan, datang ke kuburan, ya, minta-minta ke kuburan, beliau itu memerangi kesyirikan tersebut, mengarang kitab-kitab. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan, dakwahnya bilhal. Dia dengan apa? Praktek amaliyah surat Al-Maun itu. Ya, walaupun nggak sampai, saya nggak akan bahas ke situ ya. Bikin rumah sakit, bikin sekolahan, menyantuni anak yatim, ya, fakir miskin. Ini prakteknya membekas sampai 1 abad lebih. Bahkan nanti sudah saya tulis kekayaan Muhammadiyah sampai sekarang, masya Allah, seperti sebuah negara. Ya. Boleh dikatakan ormas Islam terkaya di dunia. Beliau nggak meninggalkan penulisan, tapi meninggalkan hasil karya sampai sekarang. Kemudian ada juga di Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani di sini, dan di Indonesia ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang beliau seorang mujadid pembaharu. Ya. Pertama, di sini disebutkan perlu diketahui nama-nama seperti Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di kalangan umat Islam dikenal sebagai ulama penggerak pembaharuan karena lingkupannya memang Islam saat itu. Adapun di Indonesia Islam telah terkontaminasi, walaupun sama-sama terkontaminasi. Oleh karena itu Ahmad Dahlan oleh banyak pakar sering dinyatakan sebagai tokoh pembaharu, mujadid, ya. Dan Muhammadiyah dinyatakan sebagai gerakan pembaharuan. Ya, perkembangan dakwahnya pertama, beliau lahir pada tahun 1868 dengan nama Muhammad Darwis. Nasabnya sampai Syekh Maulana Malik Ibrahim. Muhammad Darwis bin Abu Bakar bin Muhammad Sulaiman bin Murtado bin Ilyas bin Damang Curung Curu Kapindo bin Damang Curung Curu Sapisan bin Maulana Sulaiman bin Maulana Muhammad bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim, atau yang disebut dengan Sunan Gresik. Ini silsilahnya. Beliau memang ada keturunan orang tokoh ahli agama sebagaimana Rasulullah. Beliau keturunan Nabi. Beliau pembesar suku Quraisy, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Anadar bin Kinanah bin Kusaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ulama sepakat sampai Adnan, tapi sampai Ibrahim khilaf. Jadi memang beliau siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan ada hubungannya dengan Sunan Gresik dalam nasab yang ditulis para sejarawan. Sebagaimana Rasulullah ada silsilah dengan Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail bin Ibrahim. Kemudian ya, kalau kita runut, kita hitung secara hijriah, beliau lahir 1868, wafat pada 1923 Masehi. Ini bertepatan dengan 1285, wafat pada 1342 Hijriah. Berarti seandainya beliau dimasukkan ke dalam mujadid, ulama pembaharu, beliau masuk pada tahun 1300-an. Kan hadisnya mengatakan apa? Innallaha yab'atsu fi lihadil ummah ala ra'si kulli mi'asanah man yujadidul hadina. Sesungguhnya Allah mengutus di setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui agama ini. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau kita hitung dengan tanggalan hijriah, ulama sepakat dihitung dengan hijriahnya. Berarti beliau pada 1300-an, ya, masuk dalam ulama yang 1300-an, pembaharu masuk ke kategori ini. Kemudian pada usia 21 tahun beliau menikah, ya. Kan sebelumnya beliau pernah haji dulu. Beliau menikah dan dikaruniai 6 orang putra. Pada usia 22 tahun menunaikan haji di Mekah dan belajar kepada Imam Syafi'i Said Bakar Syianta. Kemudian namanya diganti menjadi Ahmad Dahlan. Jadi zaman dahulu ketika orang haji biasanya ganti jeneng, ganti nama tua istilahnya ya. Saya kurang paham. Mungkin Pak Poyo lebih paham ya. Pada tahun 1892 ada seorang yang memberi modal 500 gulden untuk berdagang. Lihat, beliau diberi modal 500 gulden untuk berdagang, ya. Tapi beliau gunakan untuk membeli kitab-kitab. Kitab-kitab, saya nggak ngerti 500 gulden berapa kalau sekarang ya. Mungkin bisa tanya ke Mbah Google. Ya mungkin nggak mungkin 500.000 kan, 50 juta, nggak mungkin 5 juta juga untuk modal kan kalau dikurskan sekarang. Untuk membeli kitab-kitab, maka selayaknya pegiat dakwah dari Muhammadiyah atau bahkan para dai-nya jangan pelit untuk beli kitab, jangan pelit untuk beli buku.
Jangan apa-apa sekarang ada di HP, ya. Kalau ada apa-apa carinya di internet. Enggak. Ilmu itu kuatnya di buku. Ketika teman-teman biasa sebulan baca satu buku, itu berbeda dengan orang yang cuma baca ilmu dari internet. Ya, beda. Di internet hawane panas, ribut, tulisannya belum tentu akurat. Tapi kalau biasa menghatamkan satu buku satu bulannya, itu kokoh ilmunya insya Allah, lebih kuat. Ya, ketika calon dai Muhammadiyah gitu kan, dia harus punya buku-buku, jangan pelit dengan buku-buku, harus punya koleksi. Ya. Dari beberapa disiplin ilmu, 500 golden. Ya. Kemudian pada usia 28 tahun diangkat menjadi khotib. Ya, jadi memang beliau keturunannya ini ningrat ya, keturunan apa? Tokoh agama. Sebagaimana Rasulullah itu juga keturunan apa? Pembesar di Quraisy, ya kan? Pembesar di Quraisy. Khatib dengan gelar Khatib Amin di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian beliau mempelopori musyawarah alim ulama, mempelopori. Jadi dulunya nggak ada, beliau yang mempelopori. Kemudian beliau membahas arah kiblat Masjid Besar Yogyakarta yang menurut beliau salah. Ahmad Dahlan ini nggak pernah sekolah, perhatikan. Ya. Ahmad Dahlan nggak pernah sekolah, beliau hanya belajar kepada kiai-kiai dan kebanyakan ilmunya otodidak. Namun masya Allah keberkahan yang Allah berikan apa? Ilmunya nggak kalah dengan orang-orang akademik, orang yang kuliah, orang yang sekolah. Beliau ilmu falak bisa, ilmu dunia ya, bukan ilmu agama saja. Semua beberapa disiplin ilmu beliau menguasai. Saking cerdasnya beliau. Kemudian tahun 1899 Kiai merehab surau musola yang di samping rumahnya sekaligus membetulkan kiblat. Jadi beliau itu udah bisa ngitung Indonesia segini, Mekah segini, ini menceng. Karena dulu apa kiblat lurus arah barat gitu kan. Beliau sudah bisa. Sekarang aneh nggak kalau ada masjid membenarkan arah kiblatnya, aneh nggak? Aneh apa nggak? Nggak ya? Nggak, biasa. Masjid saya juga kemarin diganti beberapa tahun lalu, nggak aneh. Masyarakat nggak ngamuk-ngamuk. Zaman dulu arah kiblat diganti ngamuk-ngamuk sampai apa? Suronya beliau dibubarkan, dia apa? Hancurkan. Ya. Karena apa? Ya karena ini nyeleneh. Tapi kalau sekarang nggak nyeleneh. Misalnya ada orang bangun masjid, kiblatnya belum bener apa? Ngundang depak misalnya kan. Bisa. Kemudian dalam ilmu agama Kiai Haji Ahmad Dahlan ini nggak pernah sekolah formal, namun beliau itu belajar kepada para ulama seperti apa? Fikih kepada Syekh Muhammad Saleh, ilmu nahwu kepada Kiai Haji Muhsin, ilmu falak kepada Kiai Haji Raden Dahlan, ilmu hadis kepada Kiai Mahfud dan Syekh Hayat. Banyak guru-guru beliau, dan beliau ini memang cerdas. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini cerdas, mempunyai beberapa cabang ilmu yang beliau dalami. Sekarang ada nggak? Ya. Ilmu-ilmu itu beliau kuasai walaupun beliau nggak sekolah, nggak secara formal. Pada tahun 1903 menunaikan haji yang kedua bersama putranya yang berumur 13 tahun. Kemudian bermukim selama 1,5 tahun untuk memperdalam ilmu fikih dan hadis. Beliau memperdalam, belajar lagi. Al ilmu yukti wala yukta. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Beliau sampai belajar ke Mekah. Di sana beliau belajar kepada Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, kemudian juga kiai yang lain, dan beliau mendapatkan kitab-kitab para ulama, diantaranya kitab tulisan Imam Al-Ghazali, Muhammad Abduh dan Ibnu Taimiyah. Dari sini beliau makin matang ilmunya. Kenapa? Beliau mendapat banyak wawasan tambahan yang akan dibawa ke Indonesia dengan gerakan dakwahnya, yaitu yang sekarang menjadi Muhammadiyah. Gerakan dakwah beliau yang beliau usung melakukan pembaruan, masya Allah. Namun apa? Beliau nggak melakukan kontroversi, bertabrakan apa namanya? Kontroversi ya? Konfrontasi. Ya, nanti akan disebutkan. Ya. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bergabung dengan Budi Utomo. Lihat, Budi Utomo ini kelompok priyayi Jawa yang kejawen, ya, yang kejawen, Islamnya nggak kencang, ini abangan. Tapi Ahmad Dahlan masuk niatnya apa? Untuk berdakwah. Bagaimana Islam bisa diajarkan kepada para anak-anak dari priyayi ini yang abangan. Tahu ya Islam abangan ya?
Salat ora, puasa ora, ngakune Islam tapi ora salat. Kejawen. Budi Utomo. Dan Ahmad Dahlan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini nggak pernah melakukan konfrontasi secara terang-terangan. Wah, kamu sesat, kamu menyimpang, enggak. Beliau mendekati, berbaur dalam rangka apa? Anak-anaknya diincar buat dididik Islam yang benar. Bahkan sampai menawarkan diri ke sekolah-sekolah Belanda untuk ngajarin Islam kepada orang-orang kafir. Ada nggak sekarang? Masya Allah. Zaman itu Masya Allah dikafir-kafirkan, kiai murtad, ya. Kiai murtad ngajari Islam orang-orang kafir, ya. Dia dikafirkan, dikatakan kiai sedeng. Dakwah nggak cuma ke dalam, ya. Kemudian beliau mendirikan pemondokan tahun 1904 dan sampai 1905, menampung siswa yang belajar di Jogja. Dari situlah beliau mengajarkan ilmu-ilmu dan agama. Kalau nggak salah pertama muridnya 6 ya, kalau nggak salah. Dengan sistem kelas. Nah ini sistem kelas yang waktu itu tabu. Belajar agama kok nggak di masjid, nggak sorogan, ya. Tapi di kelas. Ini tabu. Kalau sekarang aneh nggak orang belajar di kelas? Nggak aneh ya? Nggak aneh. Zaman dulu aneh, sampai dikafir-kafirkan beliau. Merubah arah kiblat saja dikafirkan, sampai apa? Musolanya diambrukin. Sekarang nggak aneh. Beberapa masjid baru dibangun, bongkar lagi. Kenapa? Kiblatnya nggak bener. Karena ada kompas sekarang ya. Nggak aneh. Tapi zaman dahulu ini benar-benar mujadid. Kemudian keanggotaan Kiai Haji Ahmad Dahlan inilah yang memperlancar pengesahan berdirinya Muhammadiyah. Jadi beliau masuk ke Budi Utomo, selain tadi membidik anak-anak para priai untuk mengenal Islam, mengajarkan mereka Islam, beliau juga untuk memperlancar apa? Untuk memperlancar biar dapat pengesahan. Karena Ahmad Dahlan memikirkan ini kalau perang cuma perang senjata, kita nggak akan menang. Ya. Kan ada kalanya sebagian orang itu dalam ayat At-Taubah ya, saya lupa, walaula nafaru min kulli firqah taifa minhum, yang artinya dan mengapa tidak sekelompok kecil dari kaum muslimin tidak berangkat perang semua, tapi hendaklah ada yang tetap diam mempelajari ilmu agama. Ya, jadi ketika kaum muslimin ini sebagian berjihad, Ahmad Dahlan ini melihat ini harus ada yang diluruskan bagian pendidikan, karena pendidikan kita terutama agama itu jadi mistis tahu nggak? Apa-apa gue angker, ya. Agama ini nggak boleh tanya sama kiai, nggak boleh bantah, nggak boleh ini, pokoknya sendiko dawuh. Posisi kiai, ustadz, guru agama itu sakral. Kenapa? Karena dia penghubung antara kita dengan Tuhan. Ini melihat ini harus diluruskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Agama ini milik semua orang. Jadi ketika pemahaman agama dan penyimpangan seperti tadi sajen, ritual-ritual yang nggak ada dalilnya, beliau masuk melalui pendidikan. Melalui pendidikan dan kerja nyata seperti memberikan makan kepada orang miskin, memberikan pelajaran, kan masyhur ya. Kajian subuh pagi itu beliau ngajarin tafsir Al-Maun. Sampai beberapa hari muridnya bosen. Pak Yai, masa ini lagi bosen, kita udah hafal kok. Udah hafal ya. Terus gimana? Ya tahu maknanya. Udah praktekin belum? Belum. Ya diulang lagi. Al-Ma'un kan itu barang-barang berguna. Bagaimana kita memberikan orang yang kelaparan makanan, orang yang membutuhkan bantuan kita tolong. Dakwah beliau di sini. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak dikenal punya kitab-kitab, enggak. Tapi beliau dikenal mempunyai karya-karya seperti PKU, klinik PKU, rumah sakit, ya, sekolahan. Bahkan orang-orang kafir pun ikut menikmatinya. Iya apa enggak? Tanya Mas Hanif tuh yang di Universitas Ahmad Dahlan ya. Orang-orang kafir juga banyak yang sekolah. Ya. Kekayaan Muhammadiyah 2017 dikatakan memiliki tanah 21 juta meter persegi, ya. 30 kali luas Singapura, 40 sebesar negara Slovenia. Di atasnya berdiri 19.951 sekolahan, 13.000 masjid dan lain-lain. Pokoknya ini hasil karya beliau itu berupa amal usaha Muhammadiyah yang sangat besar. Dan ini dinikmati nggak cuma oleh warga Muhammadiyah, tapi oleh semua kaum muslimin. Sekolah nang Muhammadiyah kudu wong Muhammadiyah. NU boleh. Ormas lain boleh kan ya. Salat di sini juga harus enggak kan ya. Itu banyak sekali. Jadi beliau mujadid.
mujadid apa? Dalam hal pembaruan pendidikan. Kita belum ngomong akidah ya. Akidah zaman dulu itu Masya Allah ya. Apa? Tempat angker kasih sajen. Dia menolak. Ini saya belum masuk, tapi masuk secara umum ya, bahwa beliau memang melakukan gerakan pembaruan satu dalam pendidikan. Pendidikan ini meliputi akidah, fikih beliau rubah juga. Seperti tadi ya. Kemudian apa? Muamalah seperti panti asuhan, mengayomi orang-orang miskin dan yang lain. Ya, terakhir ya, pesan yang sangat berarti dari beliau ya, atau semboyan dari Muhammadiyah apa? Hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup dari Muhammadiyah. Atau yang biasa teman-teman katakan apa? Jangan jadi bakul proposal. Ya. Kita berdakwah di Muhammadiyah, ya berjuang kan di sini juga disebutkan semua orang boleh jadi apapun, jadi tenaga profesional, namun kembalilah berjuang dalam Muhammadiyah. Nomor 7 ya. Setelah dia belajar menguasai yang lain, jadi ahlinya, maka kembalilah berjuang dalam bermuhammadiyah. Itu pesannya. Jadi kita perlu berjuang, hidupilah Muhammadiyah. Dan beliau mujadid, Masya Allah. Kalau sekarang udah besar gini, kita orangnya nggak amanah kan repot. Ya, seorang dai-nya juga harus meningkatkan kemampuan ya dalam tafakufiddin, seorang dokternya juga dalam ilmu-ilmu kedokterannya gitu, nggak asal jalan gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ini banyak hal-hal yang belum tersampaikan karena memang ini kalau dibahas bagus sekali ya. Harusnya kajian rutin tapi khusus para dai. Kenapa? Karena kalau buat teman-teman yang nggak ada semangat dakwah, ini ngaji ini ngantuki, membosankan. Ini untuk pengkaderan. Ini buku-buku yang bagus sekali. Namun juga harus didampingi dengan sakofa yang lain, pembandaraan dari kitab-kitab yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.